tidak dipungkiri, di dunia ini ada banyak agama, dan agama yang terbesar di dunia saat ini dua. Satu Kristen, apakah itu Kristen Katolik atau itu Kristen Protestan. Tapi itu adalah Kristen yang pertama. Yang kedua adalah Islam. Yang pada hari ini Islam itu sudah hampir sama. Dan diprediksi nanti pada tahun 2050 itu sama antara pemeluk Islam dan pemeluk Kristen. Karena pemeluk Islam itu naiknya sangat cepat. Dalam satu penelitian yang diadakan oleh Pew Research, itu dia mengatakan bahwa Islam is the fastest growing religion all over the world. Dia bilang bahwasanya Islam ini adalah agama yang paling besar peningkatan pemeluknya di seluruh dunia. Itu kata mereka di Pew Research. Jadi Islam itu naik, Kristen itu stagnan, cenderung turun. Jadi tetap cenderung turun. Tapi ada dua agama yang paling besar di dunia. Satu apa? Kristen. Yang kedua adalah Islam. Nah, kenapa dua agama ini bisa jadi agama yang paling besar di dunia? Jawabannya sederhana. Jawabannya adalah orang ketika masuk ke dalam agama Kristen dan masuk ke dalam agama Islam tanpa bicara benar atau enggak benar ya. Kita belum bicara benar atau enggak benar. Tapi orang merasa bahwasannya ketika orang masuk dalam agama Kristen atau Islam itu dia bisa berkembang. Dia bisa jadi lebih baik. Dia bisa jadi lebih lembut. Dia bisa jadi lebih perhatian. Dia bisa jadi lebih jujur. Dia bisa jadi lebih kuat dalam menghadapi kehidupan. Itu yang orang cari dari agama. Makanya Kristen dan Islam itu pemeluknya banyak. Kenapa pemeluknya banyak? Karena menarik. Paham sampai di sini? Kita belum bahas tentang benar atau salah ya. Yang kita bahas adalah tentang kenapa Kristen itu banyak pengikutnya. Kenapa Kristen itu banyak pengikutnya. Andaikan agama Kristen atau agama Islam itu ketika orang ngelihat orang-orangnya nyebelin semua, kira-kira mau nggak mereka masuk dalam agama Kristen? Ya nggak mau. Yang mereka lihat masuk agama itu senang, masuk agama itu nggak stres, masuk agama itu punya komunitas. Bahkan ada orang-orang yang oportunis pengen masuk agama juga bisa. Misal ya, saya nggak bilang semuanya, tapi ada di kalangan yang saya lihat dulu ada orang-orang masuk Kristen itu gara-gara apa? Gara-gara dia pengen dapat sekolah yang bagus. Pindahlah dia dari agama lain, Buddha misalnya, Hindu misalnya, pindah ke agama Kristen biar masuk sekolahnya bisa murah. Karena sekolah-sekolah bagus itu sekolah Kristen. Artinya ada apa? Manfaat. Ada sesuatu yang dia dapatkan ketika dia masuk dalam agama itu. Andaikan tidak ada kebaikan yang dia dapat ketika dia masuk dalam agama itu, niscaya Kristen dan Islam gak akan tersebar sebanyak dan secepat itu. Bisa dipahami ya? Kan agama sebelum Islam Kristen. Kenapa dia bisa nyebar secepat itu? Karena ada manfaat, karena ada kebaikan. Misal, dulu ketika Yesus ngajarin, apa yang Yesus ngajarin? Yesus ngajarin sama kayak agama-agama yang lain. Yesus ngajarin jujur, berbuat baik kepada orang tua, jangan berkata kasar, jangan berzina, jangan kemudian merugikan orang lain dan seterusnya. Ajaran-ajarannya ajaran-ajaran baik. Makanya betul kalau dikatakan semua agama ngajarin baik. Betul. Siapa yang nyalain? Semua agama yang ngajarin baik. Bahkan orang gak beragama pun ngajarin baik gak? Ngajarin baik juga. Nenek saya itu agamanya Buddha, tapi saya gak tahu agama aslinya apa. Tapi yang dia bilang apa? Hidup kita tuh jangan nyusahin orang lain, jangan disusahin orang lain juga. Itu kan ajaran baik. Ya gak? Ya enggak? Berarti artinya di dalam agama itu semuanya ngajarin kebaikan itu betul. Walaupun belum tentu semuanya benar. Lalu apa bedanya antara baik dan benar? Kita sudah jelasin kemarin. Kita ulangi lagi. Bedanya dengan baik dan benar adalah baik itu bermanfaat di dunia, tapi belum tentu antum selamat di akhirat. Itu urusan benar kalau selamat di akhirat. Kalau selamat di dunia itu urusannya baik. Seperti yang saya ceritain kemarin, ada berita bagus, ada berita baik, dan ada berita benar, kan gitu kan ya. Berita bagusnya teman kita nikah, itu berita bagus. Kita nikah itu berita baik. Tapi nikahnya sama LGBT, nah itu nggak benar namanya. Nah berita yang benar adalah nikahnya sama ya lawan jenis, kan gitu kan ya. Balik lagi, artinya kalau seandainya agama itu orang masuk nggak mengubah dirinya,
atau dia berada di dalam satu agama itu, dia tidak menjadi lebih baik menurut orang-orang, maka orang-orang kayak gini ini bisa dikatakan dia sebenarnya tidak dapat efek apapun dalam agama. Bisa dipahami ya? Apalagi mirisnya, kadang-kadang orang-orang itu kan iseng. Wah, itu pelaku pembulian di Cilacap ternyata juara tilawah, ternyata juara silat. Lantas apa kata orang-orang? Bener kan? Ternyata baca Quran belum tentu dia baik. Ujung-ujungnya orang nggak baca Quran. Lah baca Quran aja belum tentu dia baik. Apalagi nggak baca. Nah, tapi bisa dilihat di sini. Lihat ya, berarti tilawahnya itu dia paham atau tidak? Nggak paham. Berarti dia itu Islam, tapi Islam tuh nggak mengubah dia. Dia Islam, tapi Islam itu tidak bermanfaat bagi dia sehingga dia tidak bisa menunjukkan sebuah hal yang harusnya muncul dari Islam. Bisa dipahami nggak kira-kira maksudnya? Contoh kayak gini ya, contoh ya. Kenapa ada orang pengen masuk Islam pada zaman dulu? Kira-kira kenapa? Ada yang tahu nggak? Karena manfaat, Ustadz. Iya, misalnya manfaatnya apa? Misal, kenapa para budak-budak zaman dulu itu mereka dengan senang hati untuk masuk ke dalam agama Islam? Karena Rasulullah bilang pada mereka, nggak ada bedanya anak Adam. Anak Adam itu nggak ada bedanya. Semua dari keturunan anak Adam. Tidak dibedakan karena kehormatan keluarganya, tidak dibedakan karena hartanya, tapi yang dilihat cuma hatinya, takwanya yang membuat dia jadi istimewa. Maka di dalam Islam kita kenal bahwasanya sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Maka budak-budak merasa kalau gitu kita Islam aja. Kenapa Islam aja? Di agama yang lain kita tetap jadi budak. Di dalam Islam kita setara, kan gitu kan ya. Kenapa kita nggak jadi seorang muslim aja? Kenapa zaman dulu cewek-cewek, ibu-ibu, perempuan-perempuan itu senang sama Islam? Karena Islam ngasih mereka benefit, Islam ngasih mereka keuntungan. Apa keuntungannya? Di dalam agama lain gue jadi warisan, di dalam agama yang lain gue nggak dapat warisan, malah jadi warisan. Di dalam agama Islam gue dapat warisan, lah mendingan Islam lah. Bisa dipahami ya? Di dalam agama yang lain perempuan cuma jadi objek. Di dalam Islam perempuan tuh ratu di dalam rumah. Maka lebih baik saya masuk Islam. Maka Islam punya benefit. Artinya apa? Penerapan syariat Islam itu harusnya membawa kepada kebaikan. Sekali lagi saya ulangi. Penerapan syariat Islam itu harusnya membawa kepada kebaikan. Sebaliknya, kalau syariat Islam tidak diterapkan, ya jadinya begini ini. Jadinya ada orang ngebully, jadinya ada orang nyakitin orang tanpa ada hati nurani dan segala macam. Padahal di dalam Islam ya, coba bayangin kalau syariat ditegakkan, orang tua ngajarin anaknya, nak kamu itu sudah gede, tanganmu itu bukan untuk nyakitin orang. Jangankan nyakitin orang di dalam Islam. Kamu bawa pisau aja, pisaumu tuh nggak boleh dihadapkan pada temenmu walaupun main-main. Artinya mengancam aja nggak boleh. Jadi kalau bawa pisau itu dia harus taruh di bawah. Atau kalau nggak megang yang benar supaya temennya nggak merasa terancam. Kalau kamu mukul orang, nak, darah keluar setetes itu lebih rusak daripada rusaknya seluruh manusia. Kenapa? Karena Islam benar-benar menjaga yang namanya kehidupan manusia. Kalau kita ngajarin anak kita jangan mukul orang, misalnya kita ngajarin anak kita harus hormat sama orang, lisannya yang baik, ini kan semua bagian daripada syariat Islam. Kalau seandainya orang-orang itu diajarin, tentunya mereka akan jadi yang baik. Tapi masalah kan tidak. Masalahnya adalah ketika di satu negeri itu tidak diatur dengan syariat Islam, dia pasti diatur dengan syariat yang lain. Bisa dipahami nggak Bapak Ibu sekalian? Ini saya kasih tahu ya. Nih. Syariat Islam itu ada 3 level. Ada berapa level? 3. Level pertama level individu. Level pertama level apa? Individu. Level yang kedua itu level masyarakat. Level apa? Masyarakat. Level yang ketiga level negara. Level apa? Negara. Kita lihat ya, gimana maksudnya Islam itu punya 3 level. Yang harus kita sepakat Allah sampaikan kepada kita. Di mana ada penerapan syariat saya, di situ saya kasih keberkahan. Betul atau betul? Contoh paling sederhana, diri sendiri. Contoh ya, kita bahas yang pertama dulu, diri sendiri. Ibu dan bapak, yakinlah bahwasanya syariat itu adalah kebaikan buat diri kita sendiri. Andaikan tidak ada orang yang muslim,
Andaikan di sekeliling kita bukan muslim pun, kalau kita melaksanakan syariat itu kebaikan buat diri kita sendiri. Oke, contohnya. Pernah dengar ada suami kerajingan main judi slot? Pernah? Jual motor, jual mobil, lalu kemudian ngambil duit istrinya, ibunya dan segala macam. Banyak zaman sekarang? Banyak. Di Indonesia paling banyak korban judi slot. Kenapa paling banyak korban judi slot? Karena nggak mikir. Karena pikiran dia kayak gini. Pikiran dia, kalau gue main judi gue bisa kaya. Kan gitu. Kenapa dia bisa mikirnya nggak panjang? Karena dia nggak pernah ibadah. Karena dia nggak pernah menjalankan syariat. Sederhana, misal sholat. Sholat itu kalau kita lakukan dengan benar, sholat itu untuk Allah. Sholat itu karena Allah. Tapi kalau kita lakukan dengan benar, kira-kira ada efek untuk dirinya sendiri nggak? Ada. Pertama, ngelatih kedisiplinan. Bahwasanya sholat itu 5 waktu. Dia latih diri dia disiplin. Kalau misalnya dia tahu dia kerja di Jakarta, lantas dia mau pulangnya ke Bogor. Dia pulang kantor jam 5 teng dan dia tahu bahwa di jalan dia pasti akan kena macet, maka dia akan perhitungan gimana caranya saya bisa sholat maghrib di jalan. Kan gitu. Oh kayaknya nggak nyandak, kalaupun sampai rest area penuh, lebih baik saya tunggu maghrib dulu di kantor, habis maghrib saya baru pulang. Telepon istrinya, maaf ya Dek, saya pulangnya agak telat. Kenapa? Karena saya mau sholat di kantor. Disiplin. Orang yang disiplin itu nggak mudah hancur hidupnya. Kenapa? Karena kedisiplinan itu akan membentuk dia. Bangun jam 4 pagi, lalu kemudian lapor lagi ke Allah jam 12, lapor lagi ke Allah ba'da matahari ba'da matahari turun, lalu kemudian lapor lagi ke Allah menjelang gelap, lalu lapor lagi ke Allah setelah gelap. Itu semua disiplin. Selain disiplin, apalagi yang dilatih? Sabar. Menjalankan sholat itu harus sabar. Harus apa lagi? Harus kuat juga dilatih. Harus apa lagi? Jujur, itu juga dilatih. Gak sadar kan kalau sholat itu ngelatih kita jujur? Dalam sholat kira-kira bisa nggak orang tahu kita baca Al-Fatihah atau enggak kalau pas lagi sholat jamaah atau pas lagi zuhur atau lagi asar? Enggak. Anak-anak saya itu nggak ada yang tahu. Saya pun nggak tahu. Walaupun kadang-kadang kita bisa tahu. Kadang-kadang sholatnya kok cepet banget, Fatihahmu bacanya seperti apa, maka kita nasihatin. Nah, yang namanya sholat itu karena Allah, bukan karena bapak ibumu. Bapak ibumu bisa nggak lihat, bapak ibumu nanti mati. Tapi kalau seandainya kamu sholatmu itu karena Allah, maka kamu akan baca meskipun nggak ada yang ngelihat. Sholat ngelatih jujur, setidaknya jujur kepada diri sendiri. Sholat ngelatih apa? Adil. Sholat ngelatih apa? Mikir dan seterusnya. Kalau orang sholatnya bagus, maka bagus seluruh kehidupannya. Maka benar ulama-ulama bilang, kalau hidup kita rungkat katanya, kalau misalnya hidup kita hancur katanya, maka yang pertama kali diperbaiki itu adalah sholat. Itulah kenapa sholat itu akan dihisap pertama kali di yaumil kiamah. Karena kalau orang hancur sholatnya, pasti hancur hidupnya. Karena sholat itu sudah yang terakhir. Yang terakhir kita andelin itu adalah sholat. Lah kalau sholatnya sudah hancur, gimana dia mau bertanggung jawab pada hal-hal yang lain? Tapi dibahas, Ustadz kalau itu orang kafir gimana? Nah itu pembahasan kemarin, sudah terus kita bahas. Kalau orang-orang kafir beda indikasi. Orang-orang kafir itu dikasih oleh Allah banyak hal-hal dunia supaya dia nggak dapat akhirat. Tapi kalau kita sudah muslim, yakin dengan Allah, kita tahu bahwasanya sholat itu pasti akan berpengaruh dalam kehidupan kita. Contoh lagi, puasa. Apa yang puasa latih? Harapan. Apalagi kedisiplinan, keras hati, dia mau tanggung jawab, itu juga puasa. Contoh, itu ada universitas di Amerika namanya Yale University. Dia meneliti bahwasanya orang-orang yang sanggup menahan untuk memuaskan hawa nafsunya untuk sesuatu di masa depan, maka hidupnya lebih sukses. Bingung? Nih saya kasih tahu. Penelitian di Amerika tuh begini, sederhana. Dia bilang gini, anak-anak dikasih permen yang mereka suka. Namanya marshmallow, tahu marshmallow? Nah, itu dikasih anak-anak sana kan suka semua. Nah, mereka dikasih sekotak marshmallow, lalu bilang begini, silahkan boleh dimakan. Tapi kalau kamu mau nunda makan selama 2 jam, kamu dapat 2 kotak. Gimana? Kira-kira anak-anak tuh mau nggak?
Itu ditaruh di depannya, ada yang ngeliatin terus, dibuka dikit. Ini banyak di YouTube penelitiannya. Dibuka dikit, tutup lagi. Oh udahlah nggak mau. Lalu kemudian dibuka dikit, ada yang dicowel, dijilat gitu kan ya. Tapi nggak mau. Kenapa? Bayangin yang dua kotak. Ada anak yang makan, ada anak yang nggak makan. Ternyata Bapak Ibu sekalian, penelitian mereka menunjukkan anak-anak yang bisa ngendaliin dirinya sendiri, nggak makan saat itu dengan janji dia akan dapat 2 kali lipat, maka dia lebih sukses dalam kehidupan dia. Kenapa? Dia bisa menunda kenikmatan, bisa ngontrol diri. Bisa dipahami ya? Syariat itu kan semuanya kan adalah sebuah cara untuk ngontrol diri. Benar nggak? Semua syariat yang Allah berikan kepada kita itu cara untuk ngontrol diri kita. Lah kalau manusia tidak bisa ngontrol dirinya sendiri, ya nggak ada bedanya sama hewan. Bisa dipahami gak Ibu sekalian? Maka perilaku-perilaku yang kita lihat, yang kita kesel lihat kayak pembulian itu, ya itu kan sama, itu kan perilakunya hewan. Hewan aja gak kayak gitu, gitu kan ya. Nah ini kan perilaku yang gak manusiawi, kenapa? Gak bisa ngontrol diri. Nah pertanyaannya, kalau individunya dia sholat, dia puasa benar, dia lakukan syariat-syariat Allah, secara karakter kira-kira lebih bagus atau lebih jelek daripada orang yang lain? Lebih bagus. Nah ini pengaruhnya syariat bagi kemudian individu. Artinya kita harus yakin syariat itu kalau diterapkan pasti akan memberikan kebaikan. Hanya saja penerapan syariat ini beda-beda. Seperti yang saya bilang, ada individu, ada kemudian masyarakat, ada kemudian negara. Sekarang kita ambil kasus bullying. Kita ambil kasus bullying. Secara individu, gimana caranya agar kita bisa menghentikan pembulian di tengah anak-anak? Menurut Bapak Ibu gimana? Ya dikandani, dinasehati. Betul nggak? Nak, gini loh nak. Yang namanya dipukul itu nggak enak. Sakit dipukul itu. Coba kamu lihat, ada orang-orang disiksa, liatin videonya. Ada orang-orang, kamu kesian nggak sama orang kayak gini? Terus kita bawa dia ke anak yatim misalnya. Coba kamu santuni dia, kasih dia makan. Seperti apa wajah senengnya? Itu orang-orang bisa berubah. Kenapa? Karena dia diterapi. Dia diterapi ngelihat orang seneng, dia seneng. Ngelihat orang sakit, dia sakit. Maka orang-orang kayak gini bisa diterapi. Pertanyaan saya, berapa orang yang bisa kita terapi? Berapa orang yang bisa kita terapi? Karena anak-anak kayak gini kan gak mungkin dipukulin juga. Lah kalau misalnya kita ngeliat kayak gitu kesel, tiba-tiba kita datang, kita dengkulin juga, ya dia juga sama. Dan kita juga sama jadi kayak dia. Artinya nggak merubah. Yang merubah kan harus dididik secara pribadi. Secara pribadi kita didik. Itu nggak banyak orang. Sebagaimana ibu-ibu kajian datang ke kajian saya, ya cuma segini-gini aja. Orang Indonesia ada 270 juta. Masalahnya tiap hari beranak kan gitu kan ya. Nah maka tidak bisa syariat ini hanya diterapkan secara individu. Sholat nak, sabar nak, puasa nak, itu cuma individual. Maka ada syariat yang diterapkan dalam masyarakat. Maka masyarakat itu juga nanti dibebankan kepada penjagaan terhadap kemungkaran. Misalnya apa? Masyarakatnya mengawasi, lalu kemudian melihat kayak di Cilacap kemarin ketika ditangkap semua kampung terus kemudian ribut, ngebully dan segala macam. Itu termasuk bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar, bahwa masyarakatnya harus ribut, masyarakatnya harus merasa nggak suka. Anda punya tetangga Anda punya kos-kosannya itu diisi cowok dan cewek, terus Anda diem aja, itu namanya masyarakatnya nggak jalan. Anda punya kemudian satu kompleks itu di depannya jualan minuman keras, Anda diem aja, itu kemaksiatannya jalan. Itu individu, nggak bisa. Coba misalnya ada orang jual khomer misalnya di depan Panduraya misalnya, Felixnya datang sendiri. Terus kemudian hentikan penjualan ini, saya yang berhenti hidup. Paham Bapak Ibu sekalian? Lah karena individual aja nggak bisa, maka harus pakai kekuatan jamaah, harus pakai kekuatan masyarakat. Karena nahi munkar itu, keburukan itu bisa dihilangkan dengan penerapan syariat secara berjamaah. Bisa dipahami sampai di sini. Tapi jamaah saja apakah cukup? Enggak. Makanya Allah itu ngasih yang ketiga, bahwasanya syariat itu juga wajib diterapkan oleh negara. Negara ini kalau nerapin syariat beres semuanya. Lah kenapa beres semuanya? Karena dia yang menerapkan itu yang besar, yang bisa memaksa sifatnya. Misal contoh ya, kita lihat kalau kasus pembulian ini, gimana caranya negara kita ini nyelesain kasus pembulian? Gimana cara nyelesain kasus pembulian? Orangnya ditangkap. Berubah atau enggak? Dari dulu itu pembulian sudah ada.
Semakin banyak ini videonya. Orang-orang ditangkap semuanya. Tapi apakah berubah? Enggak. Kenapa? Karena negara enggak menghilangkan penyebab kerusakan itu. Apa penyebab kerusakan itu? Tayangan-tayangan enggak bertanggung jawab. Lalu kemudian orang tua yang tidak dibina. Mereka sibuk soalan yang lain, radikalisme, toleransi. Yang penting kita bisa baik dengan agama yang lain dan segala macam. Tapi ini loh, orang-orangnya ini enggak dibina karakternya seperti apa. Revolusi mental yang dimaksud seperti apa? Mental yang direvolusi, mental yang mana? Ini orang-orang makin parah ini. Ini orang-orang nggak suka main persekusi, nggak suka larang, nggak suka pukul. Ini kan yang dikembangkan zaman sekarang dan dibiarkan. Nah, ketika dibiarkan ini muncul bibit-bibit yang kayak gini. Makanya kalau kita lihat harusnya pemerintah ini besar sekali fungsinya. Ustadz kok nggak suka banget sama pemerintah, kok nyalain pemerintah terus? Bukan nyalain pemerintah. Ini ngejelasin bagaimana syariat Islam itu diterapkan. Karena di zaman Rasulullah negara itu memberikan sebuah peran yang sangat besar untuk menghilangkan yang namanya kemaksiatan. Sekarang saya mau nanya Bapak Ibu sekalian. Sekarang nih pembulian itu baru satu kasus. Tahu kasus yang lebih parah Bapak Ibu sekalian? Perzinaan. Itu yang paling parah zaman sekarang di kalangan anak-anak muda. Kenapa perzinaan parah sekali? Karena ini banyak sekali perzinaan, pornografi ini luar biasa di Indonesia. Lah kenapa? Karena dibebaskan untuk dapat materi-materi pornografi. Nggak percaya? Coba bukalah TikTok coba. Coba scroll dikit tuh Instagram. Kalau nggak kita dapat ya kayak gitu-gitu. Pertanyaannya kalau orang lihat, ngomong-ngomong tahu nggak yang saya maksud? Tahu nggak sih yang saya maksud? Orang-orang joget-joget, seksi. Laki-laki kalau dia masih normal itu pasti dia akan naik syahwatnya. Kalau ngeliat yang kayak gitu-gitu. Dan yang buat itu sudah ngerti banget bahwa apa yang mereka lakukan itu akan menarik laki-laki. Itu memicu kepada apa? Memicu kepada perbuatan-perbuatan asusila. Orang-orang melakukan perbuatan asusila dibiarin, orang-orang melakukan hal-hal yang buruk dibiarin. Nah ini problematika. Kenapa? Karena syariatnya nggak ditegakkan. Kalau syariatnya ditegakkan semuanya beres. Contoh, gimana Islam menegakkan syariat? Misal di bidang perzinaan. Nanti kita bahas pembulian. Gimana di bidang perzinaan? Mulai dari awal kehidupan laki-laki dan wanita dipisah. Laki-laki aktivitas laki-laki, perempuan aktivitas perempuan. Kalau andaikan ada sesuatu yang bercampur baur, maka nanti ada yang mengingatkan ini bukan aktivitas yang bagus, gitu kan ya. Maka kos-kosan nggak akan dibolehin kos-kosan campur di dalam Islam. Wah itu kolot banget, kolot dari mananya, gitu kan ya. Yang ngomong kolot pengennya apa? Pengennya asik-asik kan gitu. Lalu kita tanya, apa untungnya? Kenapa kamu kosnya harus nyampur? Ya supaya kita bisa untuk ya itulah. Apalagi coba alasannya? Kenapa zaman dulu ya Allah ratusan tahun orang-orang baik-baik saja kosannya tuh dipisah. Gitu kan ya? Tiba-tiba sekarang kos-kosan harus dicampur. Kos-kosan boleh dicampur. Kalau kos-kosan dicampur ya, itu terjadi segala sesuatu yang kita inginkan bareng-bareng sebagai anak kos-kosan. Betul? Kos-kosan dicampur jadi satu, WC-nya satu, kan gitu kan ya. Lalu kemudian pas lagi mau masuk WC, ada yang keluar, kan gitu. Itu baru kecelakaan satu, belum kecelakaan yang lain. Ustadz kok tahu sih? Saya kan pernah mahasiswa. Dan saya kan tahu cerita teman-teman saya yang nyari kos-kosan campur. Bisa dipahami sampai di sini. Tiba-tiba kos-kosan itu ada sendal cewek di depannya, dibiarin aja masuk satu kamar. Masa di dalam dia main catur? Paham Bapak Ibu sekalian? Kan nggak mungkin. Makanya Islam sudah ngatur dari awal kehidupan wanita dan laki-laki terpisah. Kalau kamu suka sama dia, silahkan nikahi dia. Lalu Islam kasih aturan lagi. Pertama, tidak boleh bercampur antara satu sama lain. Yang kedua, kalau ada yang ketahuan melakukan zina, itu hukumannya lumayan tuh. Bagi yang belum nikah, maka dia dicambuk 100 kali. Dan itu harus di live streaming, paham Bapak Ibu sekalian? Ya Felix ya dicambuk 100 kali live streaming. Nah itu yang nonton bisa seluruh dunia tuh. Terus orang lihat, wah nggak enak ya dicambuk ya 100 kali ya. Wah takut aku. Kenapa? Orang mikir ribuan kali. Kayak ibu-ibu nakut-nakutin anak-anak. Kalau nggak mau tidur nanti tangkap polisi. Apa hubungannya kan gitu kan ya. Lama-lama lihat polisi dia takut gitu kan ya. Lah tapi kan takut ini penting untuk mengajarkan orang. Paham nggak sampai di sini? Orang-orang yang bisa gebukin orang, yang bisa zina karena dia merasa nggak ada masalah. Coba kalau dia lihat ada orang-orang yang mendapatkan
akibat daripada perbuatannya. Itu kalau anak-anak muda bilang new fear unlock kan itu kan ya. Ketakutan ini mulai kelihatan. Kayak kemarin misalnya, saya lihat di Instagram ada maling, lalu kemudian ketangkepnya dikunci di rumah. Karena dia malingnya di rumah ketangkep, terus dimasukin ular di dalamnya. Nah, itu kan bagus tuh. Paham nggak maksudnya? Itu kan bagus. Biar orang tahu kalau kamu maling ini jadinya begini. Tapi Islam kan nggak sekejam itu, gitu kan ya. Maka kalau maling nanti akan diadili sesuai dengan apa yang dia maling. Tapi balik lagi ke perzinahan. Apa? Kalau ada orang yang dia zina sebelum nikah, dia akan dicambuk. Kalau sudah nikah, dirajam. Apa itu dirajam? Dipendem terus dilempar batu. Di live streaming juga. Ustadz, serem Ustadz. Ya nggak apa-apa kalau nggak mau nonton. Berarti yang penting dia tahu bahwasanya itu loh kemarin ada orang yang zina di live streaming. Tapi sampai dirajam, paham sampai di sini? Tapi lihat hasilnya. Kenapa Allah katakan fil kisosi hayatun? Kenapa Allah katakan sesungguhnya di dalam kisos, dalam hukum kisos ada kehidupan? Karena Bapak Ibu sekalian, orang mulai meremehkan darah orang mulai meremehkan kehormatan orang lain, orang mulai meremehkan harta orang lain ketika tidak ada konsekuensi. Paham ya? Ketika tidak ada konsekuensi atau tidak ada yang dia lihat yang membuat dia tuh khawatir, maka dia lakukan aja. Ini cara ngajar anak paling mudah. Lihat ya, anak-anak keluar sore, pulang malam, ibu biarin, pulangnya jam 9, ibu biarin. Ah, namanya juga anak-anak, besok dia pulang jam berapa? 9:30. Ibu biarin lagi, ya namanya juga anak-anak, besok dia pulang jam berapa? Kalau dibiarin lagi, dia pulang jam berapa lagi? Jelas sampai di sini bahwa konsekuensi itu penting. Jadi menjelaskan konsekuensi itu penting. Orang berbuat buruk ada konsekuensinya, berbuat baik ada konsekuensinya. Itu cara yang paling mudah untuk ngatur anak-anak. Cara paling mudah untuk ngatur manusia. Kalau kamu taat ada konsekuensinya. Kalau kamu nggak taat ada konsekuensinya. Ternyata apa yang terjadi? Ibu-ibu sekalian, lihat ya. Ada satu kabupaten di Bulakamba namanya, itu di daerah Brebes. Itu dulu pernah diterapkan level camat kalau nggak salah. Kalau nggak level bupati, saya lupa. Diterapkan bahwasannya orang itu kalau pergi untuk menghadiri acara-acara formal pejabat itu tidak perlu pakai sanggul. Tidak perlu pakai apa? Sanggul. Cukup pakai kerudung saja. Itu bapak-bapaknya langsung bilang, wah kami ini sekarang senang banget. Kenapa? Biasanya kalau ibu-ibu sanggulan itu nunggunya berapa lama, gitu kan ya? Jam-jaman, belum lagi riasannya. Itu kira-kira bapaknya senang atau tidak? Yang kedua, dilarang minum khamar, dilarang minum minuman keras. Itu ibu-ibunya yang senang. Kenapa? Ada bapak-bapak yang secara individu kita nggak bisa ngingetin dia, yang secara masyarakat mau ngingetin gimana, orang dia pejabat misalnya. Tapi ketika hukum negara tidak boleh khamar, maka dia tidak bisa khamar dan tidak tersedia khamar sama sekali. Akhirnya yang menurun apa? Angka perzinaan menurun, angka kriminalitas menurun. Di Jepang, di Amerika, di Inggris sekarang menggunakan aturan itu, pembatasan terhadap khamar untuk menurunkan angka kriminalitas. Walaupun mereka nggak bisa menghapuskan. Kenapa? Ya karena mereka bukan Islam. Paham sampai di sini? Intinya manusia itu fitrah. Kalau manusia itu fitrah, dia diterapkan aturan Allah, nggak ada masalah. Itu baru perzinaan. Pornografi nggak ada. Lalu kalau orang-orang mau menikah dipermudah. Kurang istri satu boleh tambah bagi yang mampu tentunya gitu kan ya. Bagi yang nggak nekat ya kayak saya. Nah lalu kemudian apalagi yang membuat dia bisa berzina? Lah nggak ada yang membuat dia bisa berzina. Zaman sekarang bisa berzina mudah banget ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Sekantor gitu kan ya. Sudah tahu ada orang-orang kantor berzina? Kenapa orang bisa zina? Witing tresno jalaran soko kulino. Orang-orang bisa muncul cinta kan gara-gara bersama-sama. Sudah tahu dia cewek, sudah tahu kamu cowok. Dia bening pula walaupun istri orang. Kan gitu kan ya. Satu kantor, sekretaris pula. Ya udahlah. Mau gimana lagi? Kita yang nyiptain kondisi kayak gitu. Kan gitu kan ya. Kadang-kadang kita tuh ngumpanin diri sendiri. Kenapa? Karena nggak mau menjalankan syariat. Pembulian seperti apa? Saya sudah jelasin tadi. Pembulian dari awal sudah disediakan tempat yang bagus. Jadi gini ya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Laki-laki itu akan jadi laki-laki. Sekali lagi, laki-laki itu akan jadi laki-laki. Maka dia akan punya sifat-sifat kejantanan. Ketika dia berlatih kayak gitu, itu bagus. Tapi jangan orang yang dipukulin.
Nah Pak, pertanyaannya bagaimana ini disalurkan gitu loh, maksudnya disalurkan lewat olahraga, disalurkan lewat apa dan segala macam. Itulah di dalam Islam pendidikan tuh ada namanya pendidikan futuwah, pendidikan kekesatriaan. Itu ada pendidikannya di dalam Islam. Dan itu terkait dengan apa? Terkait dengan syariat. Pendidikan kekesatriaan itu apa? Lihat ya Bapak Ibu sekalian. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendidik para pemuda, yang pertama kali dididik adalah keyakinannya kepada Allah. Bukan sains. Bukan apa lagi? Bahasa Indonesia. Bukan juga apapun. Tapi akhlak. Adalah sebuah keyakinan bahwa Allah itu senantiasa ngelihat dia. Ibnu Abbas, sini. Coba ya. Nanti kalau kamu mintanya hanya pada Allah. Karena kalau Allah mau ngasih kamu, nggak ada yang bisa menghalanginya. Dan kalau Allah mau nggak ngasih kamu, nggak ada yang bisa ngasih kamu. Kan gitu kan ya? Ini kan pendidikan futuwah. Apalagi pendidikan futuwah? Kejujuran, ngomong yang baik. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian? Didik kayak gini itu lebih susah daripada mendidik matematika. Karena matematika kalau salah bisa tapi kalau akhlak bisa dilihat? Enggak. Saya berapa kali mendidik anak-anak saya. Ji, kalau misalnya ngomong gak boleh bohong. Abi gak suka kalau kamu bohong. Kalau kamu salah, Abi gak apa-apa. Kalau bohong itu dosa. Bisa paham sampai di sini? Salah tuh gak apa-apa. Contoh misalnya, ini salah satu contoh ya. Saya mau cerita bagaimana cara pendidikan. Pagi tadi saya sholat. Saya sholat karena lebih cepat komatnya saya dapat rakaat kedua. Saya dapat rakaat kedua, anak-anak saya nyusul di belakang. Anak saya yang kedua ini agak spesial. Dia suka keliling-keliling dulu pakai sepeda. Baru sampai ke masjid. Saya udah bilang jangan keliling-keliling, udah langsung ke masjid aja. Oke, saya sudah sholat, masuk rakaat kedua, saya sholat. Pas ruku dia masuk. Dia masuk, dia sholat. Oke, setelah dia sholat, lalu kemudian setelah selesai, saya tambah 1 rakaat, karena kurang 1 rakaat, dia nambah 1 rakaat juga. Ini perbedaan fikih ya. Tapi saya mau ngasih tahu yang saya ambil adalah kalau Fatihah nggak dibaca sebelum ruku itu berarti sholatnya belum dapat 1 rakaat. Itu yang saya ambil. Itu perbedaan fikih yang lain ya itu terserah Bapak Ibu sekalian. Tapi saya ngajarin anak saya kalau kamu belum dapat Fatihah itu nggak sholat, itu nggak ada rakaat. Paham sampai di sini? Setelah pulang saya tanya, kamu tadi sholatnya berapa rakaat? 2 Bi. Nambahnya berapa rakaat? 1 Bi. Kok nambah 1? Iya kan tadi kan masuknya pas ruku. Saya nanya, kamu dapat Al-Fatihah? Dia bilang dapat. Saya tanya lagi, gimana caranya baca Al-Fatihah secepat itu? Dia bilang ya bisa aja dapat. Kamu yakin kamu dapat? Setelah dia bilang dapat, saya bilang, kok kalau salah nggak apa-apa. Kita tinggal benerin sholatnya, tinggal diulang. Bisa dipahami ya? Tapi bohong itu dosa yang lain. Paham sampai di sini? Enggak, kok sholat, kok baca Al-Fatihah. Terus saya bilang, sekarang coba praktekin gimana caranya baca Al-Fatihah secepat itu. Karena saya di situ saya ruku, saya lihat kamu di belakang, kamu datang baru ruku. Lalu kemudian dia bilang, iya belum, tapi kok nggak mau dibilang bohong. Paham sampai di sini? Saya bilang, ya itu masalahmu jadi 2. Pertama bohong, kedua ngeyel, paham Ibu sekalian? Nah, tapi yang pengen saya kasih itu adalah pendidikan semacam ini penting. Bahwa anak-anak itu harus ngerti bahwasanya salah itu normal. Yang gak boleh adalah bohong. Karena itu salah satu akhlak yang kita ajarkan pada mereka. Allah lihat, Abi bisa jadi gak lihat. Nah, kalau orang-orang sudah dididik seperti ini, lalu ketemu teman, Bo ya kalau punya dibagi temennya. Setelah dia bagi kita tanya, gimana temennya, seneng gak? Iya tadi dia seneng kok bagi. Nah itu dia jadi mau berbagi. Setelah dia berbagi, lalu kemudian kita lihat, kamu pernah dipukul orang, rasanya gimana? Gak enak. Pernah dihina orang, rasanya gimana? Gak enak. Jangan lakukan hal yang sama. Walaupun kadang-kadang namanya anak-anak, gak seperti matematik. Hari ini kita ngomongin 2 jam lagi dia hina orang. Gitu kan ya. Tapi gak apa-apa, itulah gunanya pendidikan. Gak cuma di rumah, gak cuma di sekolah, gak cuma dimanapun masyarakat. Semua itu kalau diterapkan syariat Islam itu bisa kejadian. Nah kalau kejadian ditangkap ada orang yang ngebully, kalau saya yang jadi kemudian yang nangkap, langsung saya kirim ke Palestina tuh. Yuk silakan praktek tadi jurusnya kan itu kan ya. Enggak. Kalau ada yang ketangkap terus gimana? Tadi yang sudah saya sampaikan. Pertama ada pembinaan individu. Yang kedua kita jadi tahu masyarakat itu ada masalah apa, dilakukan pembinaan lagi. Lalu kemudian kita tahu negaranya harus menerapkan hukum apa, sensor hal-hal yang gak bermanfaat. Ngomong-ngomong, itu film-film
kayak ganteng-ganteng sering gila itu kan ada berantemnya juga ya. Ya kan ya? Sehingga kepikir orang apa? Oh jantan itu naik motor gede ya. Naik motor gede, turun, gebukin orang demi cewek. Cupu banget. Ribut gara-gara cewek, ya Allah. Tapi pernah gak sih ada yang ngasih tahu dia definisi keren itu kayak apa? Definisi keren tuh ya, tuh lihat Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu ya masih kecil pedang aja lebih tinggi daripada dia. Tiba-tiba datang seret-seret pedang, ya Rasulullah saya mau ikut jihad. Kenapa? Karena dia mau membela Rasulullah. Saya nggak mau nih lihat orang-orang kemudian diem-diem aja. Dia ngelihat Rasulullah dihina, pulang rumah bawa pedang. Siapa tadi yang menghina Rasulullah? Pedang itu diseret, bisa dipahami Bapak sekalian. Ya kita tahulah dia nggak akan mungkin bisa mengayunkan pada saat itu. Tapi lihat mentalnya ini. Mentalnya adalah dia terganggu ketika melihat ketidakadilan. Dia terganggu ketika ngelihat ada orang itu kesulitan. Musa itu selalu terganggu melihat kesulitan. Pertanyaannya, berapa banyak ini cerita-cerita masuk ke dalam kepala anak-anak ini? Terus terang ketika melihat anak-anak kayak gini saya merasa sedih. Kayak dakwah tuh gagal Bapak Ibu sekalian. Karena anak-anak ini nggak follow saya pastinya. Anak-anak ini pasti nggak tahu siapa saya. Kalaupun tahu mungkin dia taunya Felix Show itu adalah ustadz radikal gitu kan. Mungkin diajak berantem juga. Nah tapi yang jelas adalah Bapak Ibu sekalian, yang namanya syariat itu kalau ditegakkan itu ngasih kebaikan bagi semua. Nah sekarang kita jadi tahu kenapa Islam tuh mandek. Jangan-jangan individu kita aja belum menerapkan syariat. Di rumah kita kenapa problem rumah tangga? Karena bisa jadi kita belum mau menerapkan syariat dalam kehidupan kita. Dan syariat itu nggak banyak Bapak Ibu sekalian. Syariat itu dikit banget. Coba sehari-hari apa sih syariat Allah dalam kehidupan kita? Dikit banget. Paling Allah cuma nyuruh kita sholat subuh tadi kan ya. Sholat subuh pagi, zikir pun sunnah gitu kan ya. Apalagi yang paling banyak syariat itu pada kehidupan kita itu akhlak. Karena akhlak itu adalah hasil penerapan syariat. Contoh, syariatnya Allah nyuruh sabar. Nah, akhlak sabar tuh kayak gimana diterapkannya? Allah nyuruh kemudian harus yakin dengan Allah. Nah, yakin dengan Allah tuh kayak gimana akhlaknya? Nah, itu yang kita pelajari sehari-hari. Tapi yang jelas ibu-ibu sekalian harus tahu bahwasannya Allah menjamin di dalam Al-Quran. Kalau syariat tidak diterapkan, Allah katakan fa innalahum ma'isyatan dongka. Maka bagi mereka penghidupan dunia yang sempit. Apa itu penghidupan dunia yang sempit? Tuh lihat video pembulian. Rasanya gimana hati kita? Rasanya gimana tuh dada kita? Nyesek gak? Itu namanya ma'isyatan dongka. Itu namanya rasa sesak di dunia itu adalah ketika kita tuh gak bisa napas ketika ngelihat kayak gitu. Ketika kita ngelihat ada orang maksiat gak bisa napas, kita rasanya kenapa? Kok tega? Gitu kan ya. Ada orang tua mohon maaf berbuat tidak baik terhadap anaknya sendiri, asusila. Kita kok mikir sesak dada kita. Paham gak sih maksudnya? Lihat kemudian ada orang masukin pesantren, harapannya anak ini jadi ulama, anak ini jadi orang baik, anak ini jadi orang yang ngerti agama. Tiba-tiba di sana dizinain. Rasanya gimana? Sesak hati kita. Kenapa? Kita bayangin gimana orang tuanya. Kan gitu kan ya. Nah ini semua kenapa? Hasil tidak diterapkannya syariat. Pertanyaannya, Ustadz, emang di pesantren tidak diterapkan syariat? Maka Bapak Ibu harus tahu dulu mana syariat dan mana bukan syariat. Kalau ibu-ibu tahu mana syariat dan mana bukan syariat, ibu-ibu stres kayak saya. Saya tuh masuk Islam, saya tenang karena punya agama yang benar. Saya tenang ketika sudah menyembah Allah Tuhan yang benar, tapi stres, greget. Kenapa? Karena syariat Allahnya dicampakkan di mana-mana. Bisa dipahami ya? Mau contoh. Rasul katakan, orang yang makan riba, ya, orang yang makan riba, misal ya, itu lebih buruk dosanya daripada menzinai ibu kandung sendiri. Coba, ada nggak yang kebayang di sini? Bapak-bapak ada yang kebayang menzinai ibu kandungnya sendiri? Nggak ada, bahkan kita nggak bisa bayangin bagaimana dosa itu. Tapi ternyata diterapkan. Allah sudah bilang salah, Allah sudah bilang nggak boleh, kita masih mau. Bisa dipahami ya? Itu baru satu contoh, belum yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Tapi ya sudahlah, yang penting pelan-pelan. Kalau individu kita sudah menerapkan aturan Allah dan kita latih diri kita walaupun tidak mungkin sempurna, kita latih diri kita terus-menerus menerapkan aturan Allah, maka nanti ada jamaah yang mau untuk menerapkan aturan-aturan Allah. Kalau sudah ada jamaah yang mau menerapkan aturan-aturan Allah, mudah-mudahan Indonesia balik lagi kayak dulu. Dulu itu Indonesia itu banyak dipengaruhi oleh para ulama.
Maka budaya-budaya kita sampai saat ini itu banyak kan Islami. Tapi sayangnya tinggal budayanya aja, Islaminya hilang. Contoh misalnya Maulid misalnya. Itu kan banyak masalah kan kemarin kan ya. Ustadz, Maulid halal atau haram? Ya terserah Anda mau memaknai yang mana. Tapi saya perlu jelaskan dulu, Maulid itu dulunya adalah ulama-ulama bawa ke Indonesia. Dibuat jadi budaya supaya orang itu ngerti tentang Rasulullah. Dibacainlah kisah hidup Rasulullah, dibacainlah perangai Rasulullah kayak apa, akhlak beliau kayak apa, sirah beliau disampaikan. Kurang dari Barzanji ditambahin kemudian dengan kajian, ditambahin dengan ceramah dan segala macam, sehingga orang jadi cinta dengan Rasulullah. Sekarang tinggal budayanya saja, sedangkan yang datang dengerin itu cuma sekedar ya dengerin doang, tapi dia nggak ngerti Rasulullah. Persis kayak anak tadi yang ngebully orang padahal ahli tilawah. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Maka syariat itu harus tahu. Contoh lagi misalnya syariat yang lain yang sering dikatakan orang-orang, ziarah kubur. Ziarah kubur misalnya, boleh atau enggak? Terserah Bapak Ibu ngambil hukumnya. Yang jelas saya cuma mau ngasih tahu bahwasanya orang-orang zaman dulu, ulama-ulama zaman dulu itu sering kemudian nyontoin ziarah kubur supaya orang tahu kita tuh bakal masuk ke sana, kita tuh bakal mati. Maka persiapan itu harus maksimal, bukan melakukan hal-hal yang lain. Sekarang ziarah kuburnya dapat tapi esensinya tidak. Kenapa? Syariatnya tidak diterapkan. Bisa difahami Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah tentang syariat. Intinya ini Bapak Ibu sekalian, di dalam keluarga dulu kita mulai. Coba ajak pelan-pelan istri kita, suami kita, ajak pelan-pelan. Gimana caranya agar mereka tuh mau menerapkan syariat dalam kehidupan mereka. Kalau kita sudah terapin yang wajib-wajib, ibarat perahu kita nggak bakal tenggelam. Kalau kita sudah terapin yang wajib-wajib. Kalau kita terapin yang wajib, maka perahu kita nggak bakal tenggelam. Tapi bagi yang mau perahunya lebih cepat, bagi yang mau perahunya lebih nyaman, bagi yang mau perahunya lebih bagus, ya sediakan yang sunnah-sunnah. Itu tambah bagus lagi tuh keluarga kita. Maka dihiasilah rumah tangga itu dengan puasa sunnah, dengan zikir, dengan baca Quran misalnya, dengan aktivitas-aktivitas sunnah yang lain. Itu pasti ada kebaikan bagi keluarga. Kenapa? Ibu, bapak, kenapa orang zaman dulu bilang syariatnya begini? Kenapa orang bilang syariatnya begini? Lihat ya. Kita sudah belajar tentang iman, kita sudah belajar tentang syariat, betul? Ibarat ibu punya anak 20 misalnya. Banyak kan Ustadz? 10. Ibu punya anak 10. Sayang sama semuanya? Sayang. Betul, sayang sama semuanya? Oke. Itu namanya iman. Ibu akan kasih makan 10-10-nya. Walaupun ada yang bandel dan ada yang tidak. Ada yang baik, ada yang belum baik, tapi 10-10-nya anak ibu, betul ya? Ibu akan kasih makan semuanya. Tapi pertanyaan saya, ada satu anak yang dia begitu perhatian, belum disuruh kerjain tugas, sudah selesai. Oh sudah mandi, padahal belum disuruh, gitu kan ya? Oh sudah ngerjain PR, padahal belum disuruh. Terus dia buat gambar, ini Umi, itu kan ya, ini saya lagi sama-sama Umi, dikasih ke ibu, ibu senang. Terus kemudian dia bilang, Umi lagi capek ya, dipijitin dan segala macam gitu kan ya. Oke, pertanyaannya, kalau ibu punya rezeki yang lain, yang kepikir yang mana? Yang kayak gitu, yang spesial atau yang enggak spesial? Walaupun semuanya dikasih, paham sampai di sini? Itu namanya syariat. Syariatnya itu tetap dilakukan. Walaupun tetap Allah akan ngasih kepada semuanya. Tapi syariat itu akan membuat Allah lebih perhatian pada seseorang. Nah maka kalau kita pengen disayang sama Allah, ya caranya begitu. Mijitin Allah Ustadz, bukan. Itu kan ya. Gambarin Allah, bukan. Maksudnya itu adalah membuat gimana caranya Allah tuh perhatian sama kita. Dan Allah udah kasih tahu. Allah kasih tahu apa? Hamba-hambaku senantiasa melakukan kewajiban kepadaku sampai aku ridho kepada dia. Jadi kalau kita melakukan kewajiban, Allah ridho kepada kita. Lantas dia menambah-nambahnya dengan ibadah-ibadah tambahan sunnah sehingga aku mencintainya. Nah kalau sudah mencintainya, nah itu syariat itu cuma jalan aja. Syariat itu cuma syarat aja. Makan Ustadz, syariatnya makan Ustadz, ya udah gugurin syariatnya aja kan gitu kan ya. Orang kan bilang gitu, syariat itu cuma jalan, tapi dia sangat penting supaya Allah nurunin kebaikan dalam keluarga kita. Yang buat keluarga kita baik bukan karena kita sholat,
Paham ya? Yang buat kita rezekinya banyak bukan karena sholat duha. Yang membuat kita itu lempeng hidupnya dan jauh dari masalah bukan sedekah kita. Bukan, tapi Allah. Semua tadi cuma, paham ya sampai di sini ya? Jadi kalau kita terapin syariatnya, insya Allah pelan-pelan kita ubah masyarakat kita. Nah yang punya anak tuh coba diajak ngobrol. Jangan sampai dia jadi korban pembulian atau malah ngebully orang. Lah masa nanti kita di Masjid Al-Mutakin demo gitu kan, gara-gara ada orang membuli. Ya mbok ya dikasih tahu anaknya masing-masing. Pokoknya diajarkan, sabar nak. Gimana cara mendidik anak-anak tadi? Secara individu sudah saya sampaikan. Buat mereka sabar, buat mereka sholat. Tapi mereka harus ngerti esensi sholat. Kasih tahu bahwasanya digebukin tuh nggak enak. Kasih tahu bahwasanya membuat orang sedih tuh nggak enak. Pas dia lagi merasa sedih, kasih tahu nggak enak kan rasa sedih. Gimana kalau ada orang bantu kamu? Aku senang mah. Nah itulah kalau kamu juga bantu orang. Coba ajak mereka pergi ke anak yatim. Kasih makan anak-anak yatim. Ngeliatin mereka sebetapa bahagianya orang-orang yang ditolong sama orang lain. Niscaya itu akan jadi candu bagi mereka untuk nolong orang yang lain lagi. Bagi sama orang dan seterusnya. Nah kalau itu kita lakukan, syariat semua kita terapkan. Insya Allah anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan soleha.